Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mamuntu dalam Renungan Pagi ke 1811 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 47 sampai ayat 53. Di bawah perikop peperangan dan pembuangan yang akan dialami. Demikian firman Tuhan. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti Raja Wali yang datang menyambar. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak, yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu sampai engkau dibinasakannya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit, yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mendatangkan murka, kutuk kepada umatnya karena mereka tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau melayani Tuhan yang adalah pencipta alam semesta ini, yang adalah Tuhan dan Raja atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka tidak mau menjadi hamba yang melayani Tuhan, akhirnya apa saudara? Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah penyebab murka Tuhan menimpa umatnya, karena mereka menolak menjadi hamba Tuhan, menolak melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat umat Tuhan tidak mau merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, sehingga membuat Tuhan marah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara hamba itu kan adalah derajat sosial yang paling rendah di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Tuhan mau umat Tuhan itu memposisikan diri mereka di hadapan Tuhan itu seperti seorang hamba itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan tidak mau hidup menjadi hamba Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa umat yang menolak melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, mereka akan menderita. Saudara lihat ayat 48 sampai ayat 53. Di sana ditulis dengan sangat-sangat jelas bahwa penderitaan ini akan dialami oleh mereka yang tidak mau merendahkan diri mereka menjadi hamba Tuhan, yang tidak mau melayani Tuhan. Mereka akan dibuat Tuhan menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, orang-orang yang menolak melayani Tuhan, mereka akan mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya. Perhatikan ayat 48 sampai ayat 53. Saudara lihat di sana, orang yang menolak menjadi hamba Tuhan atau menolak melayani Tuhan, mereka akan kelaparan, mereka akan telanjang. Telanjang di sini, saudara, artinya sudah susah, nggak bisa beli pakaian, saudara. Tidak hanya sampai di sana, arti telanjang di sini bisa saja dipermalukan. Orang yang tidak mau menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, mereka akan dipermalukan. Mereka akan mengalami kekurangan di segala aspek kehidupan mereka. Mereka akan menjadi budak. Mereka akan dipunahkan. Mereka akan terus hidup di bawah intimidasi para musuh-musuh mereka. Mereka akan kena rampok. Mereka menanam. Mereka sudah hampir waktunya untuk menuai, tiba-tiba Tuhan mengutus bangsa-bangsa atau musuh-musuh Israel untuk merebut hasil bumi mereka. Karena apa, saudara? Mereka tidak mau merendahkan diri mereka, melayani raja di atas segala raja. Mereka akan terus hidup di bawah tekanan. Tidak ada perlindungan bagi mereka. Benteng mereka, tembok mereka rapuh. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan adalah menara, kota perlindungan bagi umatnya. Tapi karena mereka tidak mau menjadi hamba Tuhan, tidak mau melayani Tuhan, tembok-tembok itu rapuh. Sehingga sangat mudah untuk dimasuki atau diserang, dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Tidak ada perlindungan bagi mereka. Hidup dalam kesusahan, penderitaan, kemiskinan. Sampai saudara perhatikan, sampai mereka makan bagian anak-anak mereka. Bahkan makan daging dari anak kandung mereka. Sampai sebegitunya susahnya, menderitanya orang-orang yang tidak mau menghambakan diri mereka kepada Tuhan. Kalau saudara baca terus sampai ayat 66, saudara akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa menolak untuk menjadi hamba Tuhan, menolak untuk tidak mau melayani Tuhan, adalah satu kesalahan yang besar yang saudara ambil dalam kehidupan saudara. Saudara akan tertimpa murka Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa seseorang yang terpanggil untuk melayani Tuhan adalah orang-orang yang terpilih. Orang apa? Orang yang terpilih. Amin. Jadi kalau saudara ada kerinduan dalam hati saudara untuk melayani Tuhan lebih lagi, menjadi pendeta, gembala, itu indikasi saudara bahwa saudara adalah orang yang dipilih atau dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara ada kerinduan dalam hati saudara, saudara merespon khotbah renungan, atau saudara
dengan sendirinya saudara membaca, belajar Alkitab, dan meneguhkan bahwa saudara adalah orang yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara, itu tanda saudara dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melayani Tuhan itu jangan dijadikan beban. Kita dapat melayani Tuhan itu satu kebanggaan yang luar biasa. Kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Amin. Saya kasih contoh. Kalau saudara seorang yang ada di ring 1 Bapak Presiden, saudara melayani orang nomor 1 di negeri ini. Saya mau tanya sama saudara, apa perasaan saudara ketika dipercaya ada di ring 1-nya Bapak Presiden? Apakah saudara sedih atau bangga? Saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang sangat berbangga diri karena dapat melayani orang nomor 1 di negeri ini. Betul? Banyak orang yang ingin seperti saudara, tapi apa daya? Seperti pepatah mengatakan, maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Banyak orang ingin seperti saudara ada di ring 1-nya Bapak Presiden, tetapi mereka tidak ada kekuatan, kemampuan untuk berada di sekeliling orang nomor 1 ini. Saya percaya orang-orang yang ada di ring 1-nya Bapak Presiden itu adalah orang-orang pilihan. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan lebih lagi, melayani umat Tuhan itu sama seperti kita melayani Tuhan. Kita sudah belajar ketika umat Tuhan melayani hamba Tuhan, mereka juga sudah melayani Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang di ring 1-nya Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa, melebihi kebanggaan kita berada di ring 1-nya orang nomor 1 di negeri ini. Amin. Saudara, kebanggaan luar biasa kita miliki karena kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Makanya selalu saya katakan, melayani Tuhan itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa buat kita, bukan satu beban. Amin. Kalau saudara terpanggil untuk melayani Tuhan, jangan lari, jangan menghindar dari panggilan itu. Kita sudah banyak belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Masalah, musibah menyerang Yunus, sehingga kapal yang dia tumpangi dihantam badai yang sangat besar. Sehingga orang-orang di atas kapal itu kepayahan. Mereka stres, frustasi karena badai yang begitu dahsyat yang tidak pernah mereka alami terjadi kepada mereka pada saat itu. Kemudian saudara, mereka mencari tahu apa penyebab musibah ini terjadi kepada mereka. Mereka kemudian membuang undi dan mendapati bahwa musibah yang mereka alami di tengah laut itu disebabkan oleh satu orang di atas perahu itu, dan dia adalah Yunus. Yunus kemudian menerangkan kepada mereka bahwa benar musibah yang mereka alami di tengah laut itu karena Yunus. Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Orang-orang yang ada di atas kapal itu kemudian membuang Yunus dari kapal itu. Dan seketika badai itu menjadi tenang. Pertanyaannya sekarang, apakah Yunus sudah aman? Tidak. Yunus kemudian ditelan ikan besar. Untung di dalam perut itu Yunus berdoa dan bertobat, sehingga Tuhan mengampuni Yunus dan memberikan Yunus kesempatan untuk menjalankan misi Tuhan, untuk pergi ke Niniwe dan menyerukan pertobatan di Niniwe. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara untuk melayani Tuhan, jangan lari dari panggilan itu, jangan kabur,
Jangan pura-pura gila, jangan pura-pura lupa, jangan pikir Tuhan sudah lupa kepada panggilan saudara. Sampai kapanpun Tuhan akan menuntut saudara sampai saudara merespon panggilan Tuhan itu dengan berkata, saya siap Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang atlet sepak bola profesional yang pada zamannya sedang lagi naik daun, saudara. Dia seorang anak muda yang lagi di puncak popularitasnya. Dia menghasilkan banyak uang dari sepak bola itu. Tapi di puncak kejayaannya itu, dia mendengar suara Tuhan yang sangat jelas buat dia. Tuhan memanggil anak muda ini untuk melayani Tuhan. Tadinya anak muda ini merespon dengan serius. Dia sekolah Alkitab di Sekolah Tinggi Teologia. Tapi di tengah jalan, karena sekolah Alkitab di STT, saudara, dia harus tinggal di asrama. Otomatis dia tidak bisa lagi main. Dia tidak dapat uang. Sehingga saudara, semakin hari anak muda ini semakin sulit perekonomian. Dan di tengah pendidikannya, dia mulai tergoda kembali main menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Anak muda ini akhirnya kembali ke dunianya sepak bola dan meninggalkan panggilannya. Dan satu ketika, saudara, ketika dia sedang bermain, terjadi benturan dengan pemain lawan. Dan rupanya terjadi cedera yang sangat serius. Karena serius itu, akhirnya anak muda ini harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan ini cedera yang sangat serius dan harus diambil tindakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena sakitnya itu begitu serius, terjadi satu pembusukan di salah satu kakinya dan mengakibatkan kakinya harus dipotong, harus diamputasi. Setelah kakinya diamputasi, anak muda ini sangat stres, frustasi. Anak muda ini menyadari bahwa apa yang terjadi dengan dia itu akibat karena dia meninggalkan panggilan Tuhan atas dirinya. Dengan keadaan dia yang tidak lagi sama seperti dulu, dengan hanya kaki satu, dia kembali ke sekolah Alkitab di STT itu dan menyatakan kepada Tuhan dan pihak sekolah, dia akan melayani Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Saudara, ini cerita kisah nyata. Jangan sampai kita sama dengan anak muda ini. Ketika Tuhan panggil untuk melayani Tuhan, kita abaikan panggilan Tuhan itu. Kita pikir dunia lebih penting daripada panggilan. Atau mungkin anak muda ini berpikir, saya masih terlalu muda. Nantilah kalau saya sudah umur 50-an, sudah tua, baru saya melayani Tuhan. Saudara, karena mengabaikan panggilan Tuhan itu, akhirnya terjadi kepada dia. Dia kehilangan satu kaki yang dulu dia bangga-banggakan. Karena kakinya sudah banyak mencetak gol, sudah banyak mencetak uang. Dengan kakinya itu dia sangat-sangat populer. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sekejap Tuhan bisa ambil itu. Saudara, jangan sampai kita sudah kehilangan anggota tubuh kita, baru kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau saya ada di sekitar dia pada saat itu, saya mau berkata kepada dia, kemana aja kamu? Waktu dipanggil Tuhan kamu lari. Waktu masih sehat, waktu masih punya kekuatan, masih punya segalanya, kamu kemana? Kenapa nanti sudah cacat, sudah hancur, sakit, bangkrut, baru mau merespon panggilan Tuhan? Dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan memanggil saudara untuk melayani Tuhan, jangan menolak panggilan Tuhan itu. Amin. Jangan menolak, terima panggilan Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Kalau kita dipanggil untuk melayani Tuhan, perhatikan sekali lagi ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Haleluya. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus memiliki 3 hal ini.
saudara harus memiliki hati hamba. Artinya saudara belajar rendah hati. Tuhan mau saudara ketika saudara terjun dalam pelayanan, hatimu sudah beres. Tidak ada ego lagi di sana, tapi kerendahan hati. Amin. Layani dengan sukacita, itu yang kedua. Yang ketiga, setia. Walaupun saudara harus membayar sangat mahal dengan kesetiaan saudara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Kalau saudara orang yang dipanggil Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Yang pertama yang saudara harus lakukan, respon panggilan Tuhan itu dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, yang harus saudara lakukan, jangan pernah menolak panggilan Tuhan itu. Kalau Tuhan yang memanggil saudara untuk melayani Tuhan, itu berarti Tuhan yang bertanggung jawab memperlengkapi saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang saudara harus lakukan, jangan takut, jangan khawatir. Segala keperluan pelayananmu, segala kebutuhan setiap hari dalam kehidupanmu, Tuhan yang jamin, Tuhan sediakan semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan semua pendengar dimanapun mereka berada. Ketika mereka merespon firman Tuhan ini, biarlah kuasa otoritas Tuhan yang berbicara kepada mereka. Mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan, baik mereka yang melayani di tengah-tengah jemaat, baik dalam pelayanan di komsel, pelayanan di altar, pelayanan penerima tamu, pembawa kantong kolektif, doa syafaat, doa persembahan, guru sekolah minggu, majelis, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan melayani umat Tuhan, jemaat. Biarlah mereka yang terpanggil melayani Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan biarlah semuanya diteguhkan panggilan mereka. Ketika mereka melayani Tuhan, Tuhan yang memperlengkapi mereka, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Dan biarlah mereka melayani Tuhan, mereka melayani dengan sukacita, melayani karena mereka memiliki hati hamba. Hamba berdoa Tuhan, biar mereka tetap setia sampai Tuhan datang. Hamba berdoa, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pelayanan, pekerjaan, usaha mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana agar tetap eksis mengudara, memberitakan Injil dan jadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, saudara sudah turut dalam pelayanan ini. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.